Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Analisa dengan NPM 2409100070. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Proposal Bisnis Digital EduSmart IT berbasis sistem informasi untuk mendukung pembelajaran daring di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar dunia bisnis di Indonesia. Digitalisasi menjadikan sistem informasi sebagai elemen strategis yang tidak hanya mendukung administrasi, tetapi juga menjadi inti dalam menciptakan efisiensi, akurasi data, dan keunggulan kompetitif. Pertumbuhan bisnis digital seperti e-commerce dan layanan berbasis aplikasi mendorong integrasi sistem informasi dalam seluruh proses bisnis mulai dari perencanaan hingga evaluasi kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen mampu meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala seperti kurangnya perencanaan yang terstruktur, keterbatasan pemahaman teknologi, serta pengelolaan data yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak bisnis digital tidak berkembang maksimal. Oleh karena itu, rancangan proposal bisnis digital berbasis sistem informasi menjadi langkah penting untuk membantu pelaku usaha merumuskan model bisnis, strategi pemasaran, dan perencanaan keuangan yang terukur, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di era digital. Bab 2, deskripsi bisnis. Ada nama dan konsep bisnis. Bisnis digital yang dirancang dalam proposal ini bernama EduSmart ID, yaitu sebuah platform pembelajaran digital berbasis sistem informasi yang menyediakan layanan pendidikan dan pengembangan keterampilan secara daring. Pemanfaatan sistem informasi dalam bisnis pendidikan digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kemudahan akses pembelajaran bagi pengguna. Ada produk dan jasa yang ditawarkan. EduSmart ID menawarkan berbagai produk dan jasa pendidikan digital yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara daring, antara lain kelas online berbasis video serta layanan pendampingan atau mentoring yang dilakukan langsung oleh pengajar. Seluruh konten pembelajaran disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum dan kebutuhan pengguna, serta dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami agar dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Penyajian materi yang terstruktur ini diharapkan mampu membantu pengguna dalam memahami konsep secara bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, ada target pasar dan segmentasi pelanggan. Target pasar EduSmart ID mencakup pelajar tingkat sekolah menengah mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan akademik maupun non-akademik. Kelompok sasaran ini dipilih berdasarkan tingginya kebutuhan akan pembelajaran fleksibel yang dapat diakses secara daring. Perkembangan pembelajaran digital di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan berbasis online. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital dalam aktivitas belajar sehari-hari, kondisi ini menunjukkan bahwa platform pembelajaran digital memiliki peluang pasar yang luas dan berkelanjutan. Untuk menjangkau pasar secara efektif, EduSmart ID menerapkan segmentasi pelanggan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, serta kebutuhan pembelajaran pengguna. Segmentasi ini memungkinkan penyedia layanan untuk memahami karakteristik, preferensi, dan tujuan belajar masing-masing kelompok pengguna sehingga konten dan metode pembelajaran dapat disesuaikan secara optimal. Dengan pendekatan tersebut, layanan yang diberikan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran, baik bagi pelajar sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengembangkan kompetensi tertentu. Yang keempat ada nilai tambah dan keunggulan bisnis. Nilai tambah utama EduSmart ID terletak pada kemampuannya menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui pemanfaatan platform digital berbasis sistem informasi. Pengguna dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan kebutuhan serta kecepatan belajar masing-masing. Bab 3 ada analisis model bisnis. Yang pertama, ada model bisnis digital yang digunakan. Model bisnis yang diterapkan pada EduSmart ID adalah model subscription
atau berlangganan, yaitu pengguna dikenakan biaya tertentu untuk memperoleh akses terhadap layanan pembelajaran digital dalam jangka waktu yang telah ditetapkan seperti bulanan atau tahunan. Yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan bisnis digital EduSmart ID, meliputi kekuatan strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. Melalui analisis ini, bisnis dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu kompetitif EduSmart ID terletak pada penerapan sistem informasi terintegrasi yang mendukung personalisasi layanan pembelajaran secara optimal. Data pengguna yang tersimpan dalam sistem seperti riwayat aktivitas belajar, hasil evaluasi, serta preferensi materi dapat dianalisis untuk menyesuaikan konten, metode pembelajaran, dan rekomendasi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Pendekatan pembelajaran berbasis data ini memungkinkan penyediaan layanan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan, adaptif, dan efektif dibandingkan dengan layanan pembelajaran konvensional yang cenderung bersifat seragam. Pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar personalisasi layanan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kepuasan dan keterlibatan pengguna atau Aziza dan Nasution 2025. Baik, yang keempat, peran sistem informasi dalam model bisnis. Sistem informasi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penerapan model bisnis EduSmart ID sebagai platform pembelajaran digital. Sistem informasi digunakan untuk mengelola berbagai komponen utama bisnis, mulai dari data pengguna, transaksi pembayaran, pengolahan konten pembelajaran, hingga proses evaluasi hasil belajar. Seluruh proses tersebut diintegrasi dalam satu sistem informasi manajemen yang terstruktur, sehingga operasional bisnis dapat berjalan secara efisien dan terkoordinasi. Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, manajemen edukasi ID dapat memperoleh informasi yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan putusan bisnis secara cepat dan tepat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi di kinerja layanan atau Wahyudi et al. 2025. Bab 6, strategi digital dan analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, strategi digital bisnis. Strategi digital yang diterapkan pada EduSmart ID difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran, operasional, serta mengolah hubungan dengan pelanggan. Pemasaran digital dilakukan melalui penggunaan media sosial, website resmi, serta optimalisasi konten digital guna meningkatkan visibilitas dan daya tarik platform. Pemanfaatan strategi digital marketing dinilai efektif dalam menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran merek pada bisnis digital atau Rahmawati 2025. Yang kedua, analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis EduSmart ID dilakukan untuk menilai potensi berkelanjutan usaha dari aspek operasional dan finansial. Dari sisi operasional, menggunakan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengolahan proses bisnis secara efisien, mulai dari manajemen pengguna, pengolahan konten, hingga transaksi pembayaran. Efisiensi ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelangsungan bisnis digital.
Yang kedua, analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis EduSmart ID dilakukan untuk menilai potensi keberkelanjutan usaha dari aspek operasional dan finansial. Dari sisi operasional, pengguna sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan proses bisnis secara efisien. Mulai dari manajemen pengguna, pengelolaan konten, hingga transaksi pembayaran. Efisiensi ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelangsungan bisnis digital atau Aziza dan Nasional 2025. Yang ketiga, analisis risiko dan upaya mitigasi. Risiko utama dalam pengembangan bisnis EduSmart ID antara lain persaingan yang ketat dan platform pembelajaran digital lain serta ketergantungan pada infrastruktur teknologi, gangguan sistem, atau kualitas layanan yang menurun dalam berdampak pada kepuasan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan sistem informasi secara berkala serta peningkatan kualitas konten dan layanan. Yang kelima, strategi digital bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital pada EduSmart ID dirancang untuk meningkatkan visibilitas platform serta menarik minat pengguna secara berkelanjutan. Yang kedua, pemanfaatan media sosial dan platform digital. Media sosial dan platform digunakan sebagai sarana komunikasi promosi serta interaksi langsung dengan pengguna. Yang ketiga, pengelolaan data pelanggan. Pengelolaan data pelanggan pada EduSmart ID dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi guna memastikan seluruh data pengguna dapat dikelola secara akurat, aman, dan terstruktur. Yang keenam, analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, estimasi biaya awal. Estimasi biaya awal EduSmart ID mencakup beberapa komponen utama, yaitu biaya pengembangan sistem informasi, biaya operasional awal, serta biaya pemasaran digital. Yang kedua, proyeksi pendapatan sederhana. Sumber pendapatan utama EduSmart ID berasal dari biaya berkelangsungan atau subscribes untuk yang dibayarkan oleh pengguna untuk memperoleh akses terhadap layanan. Yang ketiga, analisis kelayakan finansial singkat. Berdasarkan estimasi biaya awal dan proyeksi mendapatkan sederhana bisnis EduSmart ID dinilai memiliki potensi kelayakan finansial. Baik, sampai di sini penjelasan saya dan teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.